Yang pertama adalah anggota Dewan Pembina IBCW, Ibu Sinta Kamdani. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Baik. Makasih ya udah menyempatkan hadir siang ini, Bu. Yang kedua adalah HR Director Business Service Aqua dan Sari Husada, Bapak Dedi Renaldi. Halo, Bapak. Apa kabar, Pak Dedi? Kabar baik, selamat siang. Terima kasih ya sudah hadir. Sama-sama. Dan berikutnya ada panelis, ada Ibu Dini Widyastuti. Halo Bundi. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Sinta. Sehat ya Bundi ya. Sehat. Ada juga Pak Edward Andrianto, psikolog klinis anak. Halo Mas Edward, apa kabar? Selamat siang. Kabar baik. Makasih ya. Sama-sama. Dan sekarang ada mungkin narasumber yang bisa dibilang paling ditunggu-tunggu ya. Ada Mas Fedi Nuril. Halo Mas Fedi. Halo, selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya Mas Fedi ya. Alhamdulillah sehat. Thank you. Dan tidak ketinggalan, kami juga ingin memperkenalkan moderator kita, Direktur Eksekutif IBCW, Ibu Maya Juwita. Halo Ibu. Selamat sore. Gak bosen ya Bu? Gak bosen Bu ya jadi moderator ya Bu? Selamat Hari Ayah untuk semua ayah. Selamat Hari Ayah. Sekarang seperti biasa, sebelum nanti sesi diskusi dimulai, kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan pertama oleh anggota Dewan Pembina IBCW, Ibu Sinta Kamdani. Bu Sinta, kami persilahkan waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan mungkin millennial parents ya, karena ini ditujukan untuk millennial parenting katanya. Jadi terutama pada millennial parents yang mungkin berpartisipasi pada diskusi hari ini. Selamat siang semuanya. Saya rasa sangat tepat ya kita mengadakan acara ini pada saat Hari Ayah. Hari Ayah ini mungkin jarang sekali dirayakan. Kebanyakan selalu Hari Ibu. Kalau Hari Ibu 22 Desember itu semua pasti para anak-anak langsung memberikan selamat kepada ibunya. Nah, Hari Ayah saya rasa mungkin tidak begitu dikenal sehingga saya kebanyakan pada anak-anak tidak begitu memperhatikan. Jadi IBCW ini sengaja milihnya pada waktu Hari Ayah supaya juga para ayah juga bisa menjadi perhatian ya bagi semuanya. Jadi sekali lagi yang terhormat Bapak Dedi Renaldi dari Aqua dan Sari Husada, kemudian Ibu Dini dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, Bapak Edward psikolog yang nantinya juga bisa membantu kita untuk pada saat diskusi mendengar lebih jauh ya dari ahlinya. Dan tentu saja Mas Fedi Nuril ya. Jadi saya rasa Mas Fedi Nuril. Mas Fedi ini banyak fansnya kelihatannya. Nanti semoga Mas Fedi ini juga nanti akan mengikuti ya yang namanya millennial parenting ini. Bisa jadi contoh buat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya atas kehadirannya. Walaupun hanya bisa secara virtual karena kita belum bisa ketemu fisik. Seperti tadi disampaikan, memang hari ini kita mau diskusi soal pola pengasuhan setara. Nah, ini apa sih sebenarnya? Tadi sedikit diberikan penjelasan, memang tanpa disadari orang tua itu selalu mengaplikasikan yang namanya bias gender ya kepada anak sejak usia dini. Tadi dikatakan memang mulai milih warna. Kalau saya aja waktu hamil udah disiapkan waktu tahu anak saya perempuan ya pink-pink gitu kan. Nanti anak laki lebih biru-biru. Nah, jadi itu udah biasanya sudah common. Dan juga pemilihan mainan ya anak perempuan ya dikasih Barbie doll ya kan. Anak laki-laki mungkin lebih yang hubungannya dengan mobil-mobilan. Jadi memang ini udah terbiasa dari dulu. Saya kebetulan anaknya 4, jadi saya sudah ngalamin ini semua. Tentu saja pola asuh yang tepat sangat penting ya untuk pengembangan pribadi masing-masing anak.
Apabila anak itu sudah dibatasi sejak dini, maka dia tidak akan mencapai potensi maksimal yang dia miliki. Pemahaman istilah gender neutral parenting atau pengasuhan netral gender memang masih menjadi polemik di masyarakat. Padahal maksud netral di sini itu adalah menghindari norma gender yang berlaku secara umum. Jadi bukan menghapus perbedaan jenis kelamin. Jadi pola asuh yang netral gender adalah ketika orang tua itu membesarkan anak mereka tanpa memaksakan norma-norma gender yang sudah ada sebelumnya. Jadi gender neutral parenting membuat anak itu bisa mengekspresikan diri mereka dengan lebih leluasa dan memilih hal apa yang sebenarnya memang mereka sukai. Berdasarkan Jurnal Obsesi ya, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020 tentang bias gender dalam pola asuh orang tua pada anak usia dini, terdapat 65,31% bias gender dalam pengasuhan anak usia dini. Ini tidak kita sadari. Saya aja sebagai orang tua tidak menyadari bahwa ada bias gender ini. Kemudian dari hasil analisis lebih lanjut, terdapat perbedaan tingkat bias gender dalam pola asuh adalah pola asuh permisif 29,61%, pola asuh demokratis 22,01%, dan pola asuh otoriter 55,14%. Nah, kita ini termasuk yang mana? Ayo, yang permisif, demokratis, atau otoriter? Kita bisa menganalisa sendiri. Pola asuh otoriter ini adalah salah satu bentuk perlakuan yang diterapkan oleh orang tua pada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang harus dituruti. Dalam pola asuh ini, pada anak perempuan biasanya akan mendapatkan stereotip yang mengotak-ngotakkan perilaku dan masa depan mereka. Contohnya apa? Perempuan berpendidikan jangan tinggi-tinggi deh, nanti susah dapat jodoh, susah dapat suami. Perempuan nggak usah sekolah tinggi, nanti juga jadi istri ibu rumah tangga aja. Ini lebih baik daripada terlalu mengejar karir. Ini saya rasa yang sudah biasa kita dengar. Saya pun waktu saya masih muda, masih anak-anak juga pasti orang tua ada saja yang bicara seperti itu. Kebetulan saya nggak punya saudara laki-laki, jadi they have no choice, nggak ada opsi. Anaknya mesti melanjutkan bisnis. Sedangkan dampaknya bagi laki-laki menurut aliansi laki-laki baru adalah kesadaran bahwa keistimewaan yang diberikan kepada laki-laki harus dibayar mahal. Sedemikian banyak tuntutan agar diakui sebagai seorang laki-laki akhirnya menjadi beban yang harus dipenuhi di dalam hidup. IBCW memandang pola asuh netral gender ini sangat penting untuk diterapkan para orang tua supaya mendorong anaknya untuk menggali semua minat, karir, dan hobi yang ia inginkan. Misalnya saja, jumlah partisipasi perempuan pada bidang sains, teknologi, dan engineering, STEM, dan matematika sangat kecil dibandingkan laki-laki. Dan salah satu penyebabnya adalah dari norma-norma gender yang tertanam di masyarakat Indonesia sejak kecil. Konvensi Hak Anak PBB menyebutkan bahwa setiap anak harus mendapatkan hak tanpa memandang latar belakangnya termasuk gender. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, mendapat perlindungan belajar dan bermain. Hingga juga hak untuk berkembang untuk mencari potensi maksimalnya. Ketidaksetaraan gender pada pola asuh anak bisa berdampak pada ketidaksetaraan anak mendapatkan haknya. Nah, hal ini berarti mengabaikan hak anak untuk berkembang maksimal sesuai dengan potensinya. Dalam kesempatan ini, kami mewakili board dan juga sekretariat IBCW juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Aqua dan Sadusada. Juga pemerintah Australia, saya lihat ada hadir di sini, Mr. Daniel. Daniel ada di sini ya? Udah hadir belum? Yang selama ini juga sebagai partner kerja IBCW, terutama dalam program Investing in Women. Tentu saja ini semua IBCW tidak bisa melakukan kegiatannya tanpa dukungan
Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya harapkan semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sinta. Tadi saya lihat Pak Daniel ada kok di peserta. Berikutnya kita akan meminta pidato dari Human Resource Director Business Service Aqua dan Sariwisata kepada Pak Dedi Renaldi. The screen is yours. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya yang sehat di rumah masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing semuanya ya. Pertama-tama selamat siang kepada Ibu Sinta Kamdani selaku Dewan Pembina IBCW dan juga Ibu. Baik, Mas Dedi. Dan tentunya juga para panelis, ada Ibu Dini Widyas Turi, dan Direktur Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan Bapak Edward Andrianto, dan juga Bapak Fedi Nuril. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, selamat Hari Ayah Nasional bagi seluruh ayah maupun calon ayah di Indonesia. Tadi seperti yang Ibu Sinta sempat sebutkan juga Hari Ayah itu memang not as widely celebrated. Saya sendiri pas mendapat invitations ini langsung mikir sendiri kapan ya Hari Ayah. Saya sendiri sebagai ayah juga nggak ingat kapan Hari Ayah sendiri bahkan untuk ayah sebagai seorang ayah. Tapi terima kasih banyak untuk teman-teman semua telah mengundang Aqua Sariwisata dalam sesi siang ini bersama pembicara luar biasa lainnya. Hari ini kami sangat senang dapat merayakan seluruh figur ayah di Indonesia dan berbicara mengenai sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu memaknai kesetaraan dengan perayaan Hari Ayah Nasional ini. Mungkin banyak teman-teman juga yang tidak sadari di sini bahwa sejak 1954 dan 1973 kami itu sudah hadir di Indonesia untuk menyediakan, fokusnya kami ini selalu berfokus pada penyediaan nutrisi dan hidrasi sehat yang krusial bagi kesehatan masyarakat. Jadi peran-peran produk kami ini kan sangat esensial dalam kehidupan manusia, baik itu manusia secara keseluruhan maupun juga perannya ibu parentingnya. Nah, Aqua dan Sariwisata sejak 2018 telah menjadi bagian dari IBCW dan kami berkomitmen untuk mendorong kesetaraan serta pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Mungkin ini yang akan lebih banyak nanti saya sharing lebih lanjutnya mengenai policy-policy apa saja yang kami punya dalam mendukung parenting yang equal parenting di Indonesia. Karena kami sebagai perusahaan juga sangat mendukung kesetaraan dalam tingkat keluarga untuk memaksimalkan potensi dan bakat anak demi masa depannya. Mengenai betapa pentingnya parenting style untuk development dari anak-anak, pola asuh mungkin merupakan salah satu topik yang tidak akan pernah habis dibahas. Setiap individu, setiap orang tua datang dari hasil sebuah pola asuh dan akan menghasilkan pola asuh sendiri. Saya sendiri datang dari, saya sendiri merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, dan kita semua juga pasti tahu kan bahwa produk didikan dari orang tua yang sama, belum tentu produk anaknya pun akan sama. Nah sekarang saya sendiri pun mengalami di saat saya punya yang even sangat menantang tapi sangat menarik, itu sangat experiencing, karena sekarang saya diberkati dengan mempunyai anak kembar, dua-duanya laki-laki, tapi bahkan dari umur mereka sekarang baru 15 bulan, tapi dari mulai kecil pun kita udah tahu bahwa you're investing on the same approach towards them. Outputnya dari 2 anak yang lahirnya bahkan bersamaan ini, hasilnya bisa beda-beda, and that is what is so magical about it gitu sebenarnya in terms of parenting. Jadi kita memang nggak bisa memungkiri bahwa pola asuh itu berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan anak kelak. Hal ini juga termasuk pengertian anak terhadap konsumsi makanan bergizi, karena itu memang peran utama perusahaan kami, hingga tentunya peran utama orang tua, yaitu bagaimana karakter mereka, cara pandang, dan kemampuannya mengeksplorasi bakat dan minatnya. Yang juga kenapa kami sangat berinvestasi banyak terhadap parenting adalah karena kami percaya bahwa semua itu tidak hanya berhenti pada masa kecilnya. Pengertian seorang anak pada apa yang diajarkan di rumah akan terbawa hingga ia dewasa dan bahkan saat ia berada di tempat kerja.
Salah satunya adalah tentang pandangan mengenai kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan atau partisipasi perempuan di tempat kerja. Bahkan even to the smallest things in life, in their daily behaviors gitu, how they see women, how they do sekarang kami lagi gencar dalam promoting anti-harassment policy misalnya, perspektif seorang individu menganggap hal tersebut sebagai harassment atau tidak bisa jadi sangat variatif, dan itu bukan sesuatu yang hanya serta-merta karena lingkungan tempat kerjanya, karena kadang seringkali kita sebagai perspektif kita adalah menyimpulkannya, oh itu culture perusahaannya. Padahal culture perusahaan juga bisa jadi terbentuk dari bagaimana pembawaannya, pola asuhnya dari sejak kecil yang terbawa sampai ke dunia kerja. Nah, berikutnya saat ini yang kita hadapi dari sisi dunia kerja, World Economic Forum itu memprediksi bahwa untuk perempuan butuh 257 tahun untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Sementara di Indonesia, World Bank itu menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam ketenaga kerjaan itu baru mencapai 50,7% di Indonesia. Yang mana yang mungkin kita surprising sudah merdeka puluhan tahun ini yang sangat kita cintai, ternyata bahkan tidak usah kita ngomong dari sisi lingkungan dibandingkan dengan negara maju di Eropa atau di North America misalnya, tapi bahkan dengan tetangga kita seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, angka kita jauh tertinggal. Maka dari itu, apabila kita ingin mencapai kesetaraan, terobosan inovasi harus dilakukan sejak dini, yaitu balik lagi dalam pola asuh yang diterapkan keluarga. Mengenai komitmen kami sebagai perusahaan terhadap karyawan, kami memiliki komitmen untuk mengedepankan kesetaraan dalam melakukan bisnis, dan kami berharap dapat menginspirasi karyawan kami untuk mengimplementasikan kesetaraan dalam pola asuh di dalam rumah. Di tempat kerja, kami mengedepankan kesetaraan melalui pemberdayaan perempuan, parental policy, serta mendukung lingkungan yang inklusif. Bermitra juga, dan Danone juga, Aqua dan Sari Husada juga bermitra dengan perempuan untuk pemberdayaan dalam rangka mendukung gizi yang seimbang. Misalnya, kita punya program Isi Piringku, Rumah Bunda Sehat, Warung Anak Sehat, Rumah Tempe, yang bahkan juga memberdayakan UMKM. Itu salah satu, itu beberapa hal komitmen kami. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah dari sisi policy, kami ini sejak 2016 sudah launching parental policy globally, termasuk di Indonesia, yang memiliki tujuan utamanya juga, salah satunya adalah pemenuhan nutrisi di 1000 hari pertama kelahiran, yang sangat penting dan merupakan golden period bagi anak-anak. Parental policy kami mendukung 6 bulan cuti melahirkan bagi ibu, dan ini sudah berlaku sejak dari 2016, dan juga 10 hari cuti bagi ayah, jam kerja yang fleksibel, hingga ruang laktasi di seluruh kantor dan fasilitas kami. Aqua dan juga Sari Husada juga memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan wanita dan pria dimanapun mereka bekerja. Aqua dan Sari Husada menyediakan juga program mentoring dan meminimalisir bias gender selama proses seleksi karyawan baru, serta rencana karir yang sama antara karyawan pria dan wanita. Terakhir, sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan bahwa kami percaya sebagai perusahaan bahwa dari kebaikan datanglah hal-hal yang fundamental, seperti juga nutrisi dan hidrasi yang kita konsumsi, hingga nilai-nilai yang diajarkan pada unit terkecil masyarakat seperti keluarga. Untuk itu, kami ingin menginspirasi dan mengajak lebih banyak pihak untuk menerapkan program dan kebijakan berdasarkan kesetaraan gender, dimulai dari keluarga, agar anak bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya demi masa depan yang lebih maju. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Deddy. Itu pidato dari Sinta dan Pak Deddy ini benar-benar kasih insight yang bagus banget buat kita semua. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, kita mau adakan polling dulu nih. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi polling yang akan tampil di layar, dan kita akan beri 1 menit untuk mengisi pollingnya. Boleh dimulai dari sekarang? Silakan. Sudah adakah pollingnya? Oke, sambil nunggu deh, aku mau ngobrol dulu sama Ibu Maya.
kangen nih udah berapa menit kita nggak ketemu. Gimana, Pe? Iya nih, aku penasaran nih Bu. IBCW itu kan sebenarnya goalnya adalah kesetaraan gender di tempat kerja. Ya. Hari ini kita membahas pola asuh gitu. Jadi kalau aku pikir kok agak jauh gitu ya Bu ya. Jadi pengen tahu sebenarnya hubungan dari pola asuh ke dunia kerja itu seperti apa Bu? Coba. Oke. Terima kasih, Pe. Jadi hubungannya baik-baik aja, enggak gitu ya. Jadi gini, sebetulnya pola asuh itu kan mempengaruhi bagaimana karakter dan kemudian bagaimana cara pandang seorang anak yang nanti akan terbawa sampai dia dewasa gitu. Jadi kesetaraan gender itu akan sulit terwujud kalau orang-orangnya atau orang yang dewasa yang beranjak dari anak-anak menjadi dewasa tidak punya pemahaman yang cukup mengenai bias gender dan lain-lain. Nah, pola asuh yang gender yang netral ini saat dewasa nanti dia punya perempuan dan laki-laki secara setara, kemudian lebih inklusif gitu ya, punya pikiran yang diverse. Nah, itu yang penting sebetulnya, yang nantinya pada saat dewasa itu akan bisa membuat pola pikir tersebut bisa paling tidak mengurangi bias gender yang ada di dalam dunia kerja. Nah, itu yang penting untuk ini karena sebetulnya kan kalau kayak generasi saya nih, saya kan generasinya dibesarkan dengan orang tua yang baby boomers gitu ya. Kemarin juga ngobrol sama Mas Fedi, katanya orang tuanya juga baby boomers gitu kan. Nah, yang cenderung sebetulnya masih menerapkan pola di mana anak perempuan dan anak laki-laki dibedakan. Tadi Bu Sinta juga sudah sempat cerita gitu ya. Cuman saya sendiri sih beruntung dibesarkan oleh orang tua yang sangat gender netral gitu. Jadi untuk generasinya dia sebagai generasi baby boomer itu orang tua saya cukup maju karena saya tidak bebas milih mainan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler ya waktu itu ya, kegiatannya boleh pilih. Saya tidak waktu itu ditanya mau ikut les tari atau mau ikut pencak silat gitu kan. Jadi saya bilang, oh ya saya mau ikut pencak silat aja. Oh ya udah gitu. Nah, itu bukannya tanpa tantangan, sebagai orang tua mendapat cercaan, terutama ayah saya gitu kan. Anak perempuan paling gede satu-satunya, nanti kalau celaka kakinya cacat apa segala macam gitu ya. Nanti banyak bawang gorengnya gitu. Banyak baretnya segala macam gitu. Tapi mereka jalan terus gitu ya, karena pendapatnya adalah mau anak perempuan, anak laki-laki itu harus punya kesempatan yang sama. Jadi itu sih yang diterapkan, dan saya pikir ini kalau baby boomer saja bisa, kenapa milenial tidak bisa? Pasti harus bisa gitu kan, apalagi sekarang canggih, lebih terbuka. Jadi pasti itu masih bisa kita terapkan seperti itu. Oke, thank you banget Ibu buat penjelasannya. Aku jadi agak. Nah, sebelum pindah aku serahkan ke Ibu Maya, aku mau mengingatkan untuk peserta nanti di akhir acara akan ada pengumuman foto kontes Hari Ayah yang digelar oleh IBCW dan Aqua serta Sarin Husada. Oke, sekarang langsung saja kita ke inti acara. Jadi aku serahkan screen-nya ke Ibu Maya. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Feve. Selamat sore semuanya, selamat Hari Ayah. Nanti pollingnya kita keluarkan belakangan ya. Ini ada sedikit glitch. Sebelumnya Pak Deddy, saya mau bilang dulu, saya ini anak SGM loh. Dari kecil. Makasih Bu. Seriusan anak SGM gitu ya. Jadi waktu waktu pas saya punya ponakan gitu, dan ibu saya langsung pakai SGM aja. Oh iya, anak mama gendut semua waktu pakai SGM. Oke, saya bilang gitu kan. Poinnya itu gitu. Jadi terima kasih banyak kepada Aqua dan Sarin Husada yang sudah bekerja sama dengan IBCW untuk acara ini. Menyenangkan sekali. Ini tahun kedua ya kita ngadain acara Hari Ayah Nasional. Nah, ini Hari Ayah Nasional ini memang kita rayakan. IBCW selalu berusaha merayakan besar-besaran karena kita ingin notice atau menghargai peranan para ayah ya untuk membesarkan terutama putra-putrinya, terutama putrinya untuk menjadi perempuan yang kuat, nantinya perempuan yang berdaya, perempuan yang mandiri gitu ya, dan yang bisa punya kesempatan sama seperti laki-laki. Nah,
Dalam kesempatan ini saya juga tadi sudah menyapa ada beberapa panelis kita di sore hari ini. Nanti Pak Dedi masih bisa stay sampai jam 3 katanya ya Pak ya, untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Kemudian ada Pak Edward Andrianto, psikolog klinis anak. Mas Edward, selamat sore. Ada Mbak Dini Widyastuti. Bun, apa kabar? Ini nanti ada cerita menarik dari Mbak Dini yang dibawa dari Indonesia Timur mengenai pola asuh di sana. Kemudian Mas Fedi, selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Dewi Suryani nanti katanya yang akan melanjutkan sesi diskusi kedua bersama Pak Dedi. Ibu Sinta, terima kasih banyak untuk pembukaannya. Maaf disebutkan terakhir, tapi bukan least not last gitu ya. Jadi itu yang ini kan. Oke. Kita akan mulai, saya akan memulai sesi acara sore ini untuk kita lihat satu video yang menarik, yang ini merupakan salah satu favorit saya dan favorit tim IBCW. Silakan videonya tolong ditayangkan. Suaranya belum keluar ya? Little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams, sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Sana. Sana. Hello. Hello. Come on. What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was. If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? The robot, the car, the puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child than the other ones have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because I said it was a girl, so I was sort of stereotyping
I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Oke, menarik ya teman-teman videonya ya. Nah, sekarang saya mau minta pendapat para panelis dulu nih. Saya mau tanya dulu nih, Mas Dedi, sudah lihat, saya mau ke Mas Dedi dulu nih. Mas Dedi sudah lihat ya videonya seperti apa. Gimana Mas Dedi pendapatnya? Apakah menggambarkan situasi yang ada di Indonesia video tersebut? Menurut saya iya sih. Realitinya masih menggambarkan realitinya yang ada di Indonesia gitu. Balik lagi mungkin kalau bahkan dari peran yang saya alami sehari-hari ya di dunia kerja gitu sebagai human resource, biasanya kan kita di saat mau interview mungkin kita bahkan sambil yang unconscious biasnya adalah di saat kita ngeliat CV, kalau namanya perempuan mungkin secara tidak langsung kita mikirnya kalau perempuan ngeliat perjalanan karirnya sambil ngebayangin mukanya perempuan ini akan gimana perjalanan hidupnya. Kalau laki-laki cerita hidupnya juga bakalan gimana gitu. Unconscious biasnya kan udah bahkan mulai dari saya seperti itu kan. Udah gitu saat ketemu kandidatnya juga misalnya bakalan seperti maybe we prepare ourselves differently kalau ketemu peperempuan sama laki-laki tanpa sadar, tanpa ada intent gitu. Sama itu menurut saya itu ring a bell banget tuh pas tadi pada pesertanya tadi di videonya dibilang saya kira saya open minded enough. Ternyata secara tidak sadar saya masih melakukan itu. Menurut saya itu masih banyak terjadi sih di Indonesia. Oke. Kalau begitu, saya lihat kayak Mas Dedi katanya mau share dulu ya sedikit ya. Ada yang mau di-share dari Aqua? Oke, iya. Saya langsung share screen dari sini atau gimana, Bu Maya? Kayaknya dari operator deh. Mungkin screen-nya Pak Dedi bisa ditampilkan dulu ya. Slide-nya dari Pak Dedi tolong ditampilkan. Atau Pak Dedi ada slide-nya di situ ya? Ada. Bentar. Oke, bisa di-share dari situ aja Pak. Bisa langsung share dari tempat Pak Dedi. Ada, oke. Oke, iya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Oke. Mungkin saya cuma share sekilas aja sih ini, dan kayaknya mungkin Mbak Maya juga udah bosen mungkin yang ngelihat ini berkali-kali ya Mbak Maya, tapi nggak apa-apa ya. Selalu menarik untuk juga Pak Dedi. Nah ini something that kita as a company really proud about our parental policy-nya kita sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa sebagai perusahaan kita benar-benar committed untuk membuat kondisi yang mana karyawan dapat juga membalance hidupnya antara sebagai pekerja dan juga sebagai karyawan dan juga sebagai orang tua. Sehingga kita benar-benar pengen menjadi parent friendly company dan dengan culture yang serupa. Di Indonesia di saat kondisi seperti sekarang ini dengan maternity leave 3 bulan dan lain-lain di Indonesia, sejak 2016 kita sudah menerapkan maternity leave itu 6 bulan, bahkan sejak dari 2016. Nah, dan ini juga tidak berhenti di situ. Kita tadi seperti yang saya sempat bilang di awal bahwa kita benar-benar ingin menekankan pentingnya 1000 hari pertama kelahiran, ya, kehamilan. Dan Danone ini kita benar-benar ingin memastikan bahwa kita mendukung karyawan kita juga untuk menjadi orang tua yang baik, apapun itu definisinya bagi karyawan tersebut. Dari mulai prenatal support, dan ini hal-hal yang mungkin bagi setiap banyak orang, kehamilan itu cuma fokusnya adalah cuti di saat melahirkan, pakai cutinya mepetin serapat mungkin di saat hari melahirkannya gitu kan, supaya bisa ada selama mungkin di rumah. Nah, kalau di Danone kita melihatnya dari total overall 1000 hari pertamanya tersebut.
Jadi mulai dari medical coverage tentu sama seperti yang lainnya, namun mungkin kita juga punya competitive edge karena kita adalah perusahaan yang fokus on nutrisi, maka kita juga bisa memberikan akses terhadap advice nutrisional dari medical professionals yang kita punya di perusahaan kita. Kemudian kita juga menerapkan special permit untuk pregnancy check tanpa mengurangi annual leave karena kita ingin memastikan bahwa ibu hamil tidak harus pusing bahwa saya akan simpan sebisa mungkin cuti tahunannya supaya bisa lebih banyak nanti waktu melahirkannya cuti saat melahirkan, setelah melahirkan supaya bisa lebih banyak di rumah gitu misalnya. Kita ingin memastikan itu tidak terjadi pemikirannya. Kemudian access to nutritional education, dan juga flexibility on working arrangement, dan tentunya 6 bulan maternity leave. Nah, tapi di konteks Hari Ayah ini yang kita ingin bisa informasikan juga ke teman-teman di sini semua adalah pertama, Danone itu konsepnya adalah bukan lagi cuman maternity atau paternity leave, tapi lebih ke caregiver leave. Jadi defining who are the primary caregiver of the newborn. Kalau primary caregiver-nya adalah ibunya, then it becomes a 10 days paternity leave. Tapi for whatever reasons, misalnya, then we're talking about a more gender neutral also policy, yang mana bahwa sang ayah ingin berperan serta lebih jauh, and for whatever reasons ternyata sang ayah harus menjadi primary caregiver-nya, maka 6 bulan maternity leave tersebut menjadi haknya dari si ayahnya. Kemudian tentu, jadi kita lebih melihatnya dari caregiving part-nya, termasuk juga untuk adoptions. Postnatal care juga tentunya kita punya fasilitas yang mungkin mayoritas perusahaan di Indonesia juga sudah memilikinya saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ngomongin paternity benefits, I think ini untuk spesifik untuk yang paternity ya, tadi yang saya tambahin tadi kan kalau misalnya kita bilang caregiver, tapi di Danone pun kalau misalnya karyawan laki-laki tersebut ingin mengambilnya yang 10 days of paid paternity leave, tapi kita juga masih bisa support dengan 4 weeks of unpaid paternity leave kalau dia ingin bisa spending more time with the children di rumahnya. Dan tentunya semua ini nggak akan bisa terjadi tanpa role modeling dari from the top. Jadi ini yang kita selalu promoting, memastikan bahwa semua business leaders kita di perusahaan ini juga mendukung dan role modeling yang namanya gender equality, termasuk juga supporting tentunya situasi di mana karyawan itu memang memerlukan flexibility untuk bisa lebih equal di rumahnya misalnya. Dan yang nggak kalah yang sempat menarik juga adalah waktu itu kita sempat melakukan campaign di saat kita roll out paternity leave yang lebih panjang waktu itu. Kemudian waktu itu ada kondisinya yang lucu adalah walaupun kita kasih 10 hari waktu dulu di awal di 2016, ternyata banyak karyawan prianya ini yang baru hari ketiga udah balik lagi ke kantor misalnya. Yang menjadi pertanyaan balik dari buat perusahaan kan, kenapa malah udah kita kasih lebih panjang, kenapa kamu malah balik ke kantor gitu. Ternyata the concept of equal shared parenting is also not that well ingrained di masing-masing individu gitu. Jadi banyak juga kita masih mendengar komentar-komentar seperti saya udah bingung lagi mau ngapain di rumah, anaknya juga sama ibunya gitu misalnya kan. Daripada saya bengong cuma di rumah mendingan ke kantor aja gitu. Nah, akhirnya kampanye kita tweak menjadi lebih ke equal shared parenting. Ini peran yang bisa ayah lakukan di rumah. Ini pentingnya peran ayah di 1000 hari pertama dari anaknya tersebut. Ini yang jadi konsep of sharing the load of the parenting tujuannya. Jadi bukan semata-mata bahwa ayah mempunyai waktu lebih lama di rumah karena istrinya melahirkan gitu misalnya. Arahnya kita we try to communicate it beyond that way. Dan tentunya tadi ini semua kita juga sambil komunikasi. Waktu itu kita partnering juga sama IBCW bagaimana on celebrating Hari Ayah Nasional tahun lalu dan bagaimana konsep bahwa menjadi ayah rumah tangga is also a proud thing juga. Jadi inilah partnership yang kita lakukan untuk minimizing gender bias, karena balik lagi seperti tadi saya bilang bahwa yang kita
tentunya yang kita lakukan di perusahaan adalah hal yang bisa kontrol, tapi if we can also touch more people dengan konsep yang bisa menyentuh lebih jauh dari hanya lingkungan kerja, kami yakin pada akhirnya itu akan memberikan perbaikan ke dalam lingkungan kerja juga pada akhirnya. Mungkin itu aja Mbak Maya dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi untuk presentasinya mengenai kebijakan-kebijakan di Aqua dan Sariwisada ya untuk para orang tua ini. Yang nantinya kalau ada equal share parenting, kemudian ayah punya waktu lebih banyak juga, ibu juga punya waktu, itu harapannya itu akan menumbuhkan kesadaran mengenai kesetaraan gender. Oke, sekarang saya mau ke Mas Edward nih. Mas Edward, apa nih pendapatnya tadi eksperimen yang dilakukan oleh BBC tadi? Mas Kebetulan, Edward, dan ini salah satu yang kita ajari malah sebenarnya. Gender stereotyping itu bagian dari kuliah yang memang masih dilakukan sampai sekarang. Dan malah dianggap sebagai bagian dari sebuah kenormalan. Yang sebenarnya kita yang ada di luar, kita lagi teriak-teriak, harusnya berubah dong. Kita nggak lagi begini. Nah, jadi ini sebenarnya agak bertentangan dengan apa yang kita sampaikan di lokasi-lokasi pendidikan. Kebetulan saya nanti juga nemu beberapa pelajaran di sekolah yang terkait dengan gender stereotyping gitu. Jadi malah nggak cocok nih sama agenda kita di luar ya. Apa yang ada di jalan di pendidikan kita. Gitu. Oke. Saya ke Mbak Dini dulu nih, masih minta pendapat mengenai videonya. Justru beliau nih dulu yang sharing sama saya sebetulnya videonya. Bun, gimana nih pendapatnya video itu? Di Indonesia masih kayak gitu nggak sih? Kayak gitu juga di UK. Saya kan membesarkan anak saya waktu mereka masih dari lahir sampai 5 tahun itu di London kan. Ya saya juga dulu begitu. Jadi ini sebenarnya journey ya, kita nggak usah salah-salahan atau holier than thou gitu ya. Attitude nggak kayak gitu sih sebenarnya. Kalau mainan memang bebas gitu ya, karena yang kecil kan perempuan ya ada mainan kakaknya, jadi dia bisa akses. Tapi baju tuh biasanya seneng kan punya anak perempuan gitu, terus lucu aja gitu. Nah, saya pikir sih nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang mainan itu ya, terutama misalnya mainan dan kemudian yang bisa mengembangkan berbagai aspek dari skills-nya harus sama ya, karena tugasnya orang tua baik ayah atau ibu dua-duanya adalah kalau dari perspektif child rights kan memastikan protection terhadap anak, welfare-nya ya, dan haknya itu terpenuhi dua-duanya gitu. Nah, jadi jangan sampai dibedakan hak dia untuk mengembangkan skills-nya, skills motoriknya atau skills artistiknya juga. Jadi kalau anak laki-laki juga mau main masak-masakan, mau ya mungkin kayak anak kecil suka face painting gitu. Kenapa enggak gitu? Nggak usah terlalu parno gitu ya. Aduh nanti gimana dia besarnya gitu. Oke. Mas Dedi, mau ada komentar mengenai videonya Mas Dedi? Ya, aku suka banget videonya. Menurutku sih di Indonesia keseluruhan mungkin masih gender stereotyping, tapi kalau di lingkungan terdekatku sudah mulai terbuka. Contohnya, saya punya teman yang dia itu pembalap, dan waktu dia mau punya anak, dia berharap anak itu laki-laki. Nah itu kan mungkin sudah gender stereotyping ya. Iya. Balapan identik dengan laki-laki. Tapi ternyata didapat perempuan. Dan begitu anaknya lahir dan dia merasakan mengasuh anak itu, ternyata dia terbuka, kayaknya nggak apa-apa ya kalau pembalap perempuan gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena udah ada mulai beberapa juga kan pembalap yang perempuan. Nah, karena memang dia nggak ada masalah, udah mulai lagi di mobil, ditaruh di bagian setir, terus anaknya mulai mainin setirnya, dan ya dia bilang sih pokoknya walaupun dia perempuan,
mau disiapin jadi pembalap, karena kalaupun nanti mau punya anak kedua atau punya anak ketiga, nggak ada jaminan laki juga, karena dia sudah nge-build fasilitas atau sarana balapan ini. Sayang sekali kalau nggak diturunin. Tapi itu pun dia juga tahu dia nggak bisa maksa kalau dia tertarik bidang lainnya. Nggak masalah, tapi dia sudah terbuka, apa-apalah kalau perempuan jadi pembalap, seperti itu sih. Malah keren, jarang kan? Iya keren. Jadi saingannya nggak banyak. Oke, terima kasih Mas Edi. Saya mau balik ke Mas Edward nih sekarang ya. Mas Edward, kan kecenderungannya anak ini mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua gitu ya, termasuk misalnya pola parentingnya gitu. Bagaimana sih mengubah pola pengasuhan menjadi setara, terutama bagi generasi milenial yang dibesarkan oleh Gen X yang sebagian besar, atau bahkan baby boomers gitu ya, yang sebagian besar masih mengikuti norma budaya yang tidak setara. Nah, merubahnya seperti apa? Biasanya kan suka gini ya, ih kamu kok gitu sih ngegedein anaknya, kalau zaman mama gitu kan, atau zaman papa gitu, orang tuanya ikut campur, apalagi kalau udah nenek kakek itu kan berasa punya hak lebih besar terhadap cucunya gitu kan. Iya. Jadi itu gimana sih kecenderungannya mengubah pola pengasuhannya itu bagi milenial tanpa harus istilahnya bertabrakan lah dengan orang tuanya atau dengan generasi yang lebih tuanya, tanpa harus membuat mereka merasa tidak dihargai. Kira-kira seperti apa, Mas Edward? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya di generasi yang di atas kita nih ya, di orang tua kita, itu sebenarnya maleness dan femaleness sudah mulai hilang. Karena kalau berlanjut nih, kalau kita lihat usia, di usia dewasa tengah akhir, jadi dewasa tengah yang akhir umur menjelang 60-an, itu femaleness di laki-laki mulai keluar. Sementara maleness di yang perempuan mulai keluar. Jadi sebenarnya tidak menjadi hambatan buat kita mengajarkan ke yang bawah. Yang berat saat ini adalah beneran, dulu ada program, saya senang banget programnya, mengembalikan ayah ke rumah. Dan lalu tadi saya lihat iklan dari Pak Deddy, itu juga ada keterlibatan ayah di rumah. Sebenarnya kalau kita tadi selalu dibilang ayah tuh ada di rumah, ayah itu belajar parenting, kesannya sesuatu yang berkorban gitu ya. Sebenarnya kalau lihat dari riset nggak ada loh korban. Ayah yang ada di rumah melibatkan ayah di rumah sehingga mixture dari maleness dan femaleness yang ada saat ini, karena kita dibesarkan tentu dengan gender stereotyping yang kuat ya. Jadi untuk ke bawah harus terlibat dua-duanya, baik ayah maupun ibu. Rewardnya, ini risetnya nih. Risetnya bilang untuk ayah yang terlibat, jadi bukan hanya untuk generasi berikutnya akan lebih baik. Enggak, buat ayahnya yang terlibat, itu konsep dirinya lebih baik. Karena dia tahu bahwa dia membesarkan anak yang oke. Lalu yang kedua, biasanya mereka memiliki feeling of success. Bukan karena keberhasilan dari kantor, tapi karena keberhasilan kecil-kecil dari anaknya. Perkembangan anaknya, oh anak saya bisa jalan, keren ya, anak saya bisa ini deh. Feeling of success itu ada di ayah. Dan feeling of success itu membuat dia menjadi dalam tanda kutip ya, lebih jinak di kantor. Lebih tidak agresif, lebih nurturance di kantor. Jadi koneksi dengan atasan lebih baik, koneksi dengan anak buah lebih baik. Dan ayah ini akan mendapatkan sentuhan. Sentuhan itu adalah self-care yang paling baik. Kalau kita diingat banget dulu sakit, disentuh sama orang tua kita, sejam 2 jam mendadak terasa sehat. Orang tua kita pergi kerja, sakit lagi. Nah, sentuhan itu menghasilkan hormon-hormon positif. Nah, hormon positifnya ada oksitosin, ada endorfin, ada dopamin. Dan ketika kita kekurangan itu, maka kita akan lebih agresif. Kebayang nggak kalau pulang, dipeluk, rasanya hangat, nyaman, itu reward yang besar banget. Jadi selama ini yang kita kurang adalah bahwa ayo ayah terlibat, ayo berkorban dong buat generasi berikutnya. It's not a sacrifice. Being a parent, being a father itu aja, itu sudah rewarding. Lalu ada temuan lagi yang menarik banget, yang bilang bahwa hubungan suami istri akan jauh lebih positif apabila, jadi kepuasan pernikahan akan juga naik apabila ayah terlibat di dalam pengasuhan di rumah. Jadi nggak ada punishment satupun di dalamnya. Efektif lebih dapat, kasih sayang dapat, rasa nyaman, kepercayaan diri semua dapat gitu. Nah, kayaknya yang perlu kita iklanin adalah bukan kembaliin ayah ke rumah, enggak.
lo tuh dapat hadiah lo ketika lo ada di rumah terlibat dengan anak. Lo tuh ngerasa sukses lo. Nah, itu yang kayaknya perlu kita omongin. Jadi it's not about sacrificing, it's about gaining something juga. Oke, gitu. Thank you. Ya Mas Edward, saya juga pernah dengar sih bahwa sebetulnya kalau untuk generasi milenial sekarang itu, mereka merasa bahwa membesarkan anak gitu ya, terlibat bersama anak itu hak saya sebagai orang tua gitu loh. Jadi bukan lagi satu kewajiban dianggapnya, tapi memang sudah malah kalau di milenial sudah menganggap itu hak saya gitu loh. Makanya kenapa sekarang kalau dulu flexible working arrangement ya, itu banyak diterapkan, banyak dipakai. Itu sebenarnya awalnya kan tujuannya untuk para perempuan bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan tuntutan domestiknya supaya jangan sampai drop out dari dunia kerja. Tapi justru sekarang juga banyak dimanfaatkan oleh karyawan laki-laki karena mereka merasa membesarkan anak juga merupakan hak untuk mereka gitu. Oke, saya mau ke Mbak Dini. Mbak Dini, ini Plant ini kan banyak punya site-nya banyak di Indonesia Timur ya Mbak Dini ya. Saya pernah dengar di ceritanya gitu. Kalau di Plant itu seperti apa? Bisa diceritain nggak sih Mbak Dini? Karena pola pengasuhan setara ini kan gaungnya masih di seputar kota besar ya. Kalau di daerah rural di mana Plant bekerja itu bagaimana sih pola pengasuhan di sana? Ya, kalau yang kami temui kan juga memang kemudian pola di masyarakat itu termasuk juga pola parentingnya dipengaruhi oleh konteks budaya dan juga pekerjaannya masih masyarakat agraris ya. Nah, itu juga kemudian yang betul-betul memisahkan gender atau relasi atau peran laki-laki perempuan sedemikian rupa yang beda nih sama di kota. Jadi yang paling banyak kita temui misalnya kalau urusan ngambil air. Nah ini Aqua udah begini dong Mas. Jadi Aqua itu maksudnya air itu masih di banyak daerah di NTT itu masih sulit diakses dengan mudah. Jadi anak-anak harus berjalan gitu ya. Dan ini peran perempuan, anak perempuan dan ibunya harus berjalan untuk mengambil air, dan anak perempuan biasanya sebelum sekolah bawa jerigen gitu 2, bahkan bawa ke sekolah juga karena toilet di sekolah tuh nggak ada ininya, nggak ada airnya, jadi dia bawa airnya itu sendiri gitu ke sekolah. Nanti pulang bawa lagi untuk di rumah gitu, untuk keperluan di rumah. Jadi boro-boro kalau air mineral gitu ya, kita buka air mineral, kita itu pasang sama Anda tuh dalam botol ya, nggak jerigen misalnya gitu dibagi. Pengasuhannya tuh kata-kata mutiaranya tuh di situ di ujung rotan ada emas ya kalau nggak salah. Jadi kalau nakal sedikit nggak sesuai sama ini orang tua gitu, perintah orang tua ajar. Dan anak laki-laki biasanya yang paling sering ya dianggap nakal. Jadi bukan berarti cuman anak laki-laki main-main aja gitu ya. Tapi di sini peran orang tua, peran ayah. Kalau si ayah itu punya sudah lebih terbiasa untuk mengasuh anak, itu nurturingnya lebih berkembang. Mudah-mudahan kan itu juga diminimalisir. Saya pernah lihat Pak Edward research ya, bahwa ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak itu juga bagian dari otaknya itu juga berubah gitu ya, yang nurturing ya. Jadi ini nggak cuman
nature ya aja, tapi bisa di nurture ternyata ya. Jadi memang penting banget untuk ayah terlibat untuk merubah pola ini juga sehingga nggak terlalu ya lebih engage dan ya gitu Mbak Maya. Thank you Bun. Nah, saya ke Mas Fedi ini sekarang. Mas Fedi, Anda kan generasi milenial nih ya. Bisa diceritain nggak sih gimana dibesarkan gitu ya? Kan kemarin katanya orang tuanya baby boomers gitu ya. Dan apa yang berbeda dari yang Anda terapkan dalam membesarkan anak Anda sekarang? Keluarga saya itu saya 3 bersaudara cowok semua, saya yang bungsu. Bisa dibilang sebagian besar kehidupan saya beranjak dewasa itu ibu saya single parents. Ayah saya meninggal waktu umur saya 11. Dan dari yang saving itu nggak terlalu besar. Misalnya kayak mainan, cukup dibebaskan kalau saya minta boneka masih dibelikan. Tapi yang terasa itu laki-laki tidak boleh cengeng, tidak boleh nangis atau tidak boleh gampang nangis. Nah, setelah saya masuk ke dunia film, ternyata itu menjadi sebuah kelemahan bagi seorang aktor. Efek dari itu, laki-laki tidak boleh cengeng. Kenapa? Karena aktor itu perlu sensitivitas emosi yang tinggi. Makanya banyak, apalagi di awal-awal karirnya, aktor itu susah disuruh nangis. Sedangkan kan penonton film Indonesia suka kan adegan-adegan drama yang bikin banjir air mata gitu. Mungkin banyak trik. Mungkin banyak trik buat aktor untuk bisa keluar air matanya, tapi kan emang akan terasa sampai ke penonton. Nah, ternyata kalau kita ke seni atau ke khususnya acting itu ternyata emosi kita jadi kurang sensitif untuk kalau adegannya itu sedih atau dramatis. Nah, untuk itu aku terapin beda ke anak, bukan supaya nanti dia jadi aktor sih, tapi salah satu yang saya pelajari adalah kalau ada anak yang menangis, misalnya dia minta sesuatu, tapi karena itu berbahaya atau itu tidak baik, dia nangis. Yang saya pelajarin, nangis itu adalah cara dia mengutarakan perasaannya atau pendapatnya gitu. Dan kalau itu apa yang dia mau sudah tidak dapat, dan dia mau mengutarakan perasaannya pun juga dilarang, itu bisa bikin anaknya stres. Jadi, misalnya anak saya minta mainan, dan saya nggak kasih lagi karena baru 2 hari yang lalu udah beli dan dia nangis, ya saya cenderung saya biarin dia nangis sambil dipeluk, karena seperti tadi kata Pak Edward, kalau dipeluk itu akan merangsang oksitosinnya untuk membuat dia merasa lebih baik. Jadi ya nggak dimarahin karena dia nangis, saya biarkan dia nangis. Dan gak lama reda, jadi saya nggak tahu apakah itu efek dari itu membuat dia jadi, saya menyebut anak saya itu gampang move on. Entah itu memang karakter bawaan lahir atau karena pola didik seperti yang saya lakukan tadi. Jadi kalau memang ada yang bikin dia sedih, nangis saya biarin sampai dia reda, dan semenjak itu kalau dia sedih pun nggak makan waktu lama gitu. Habis itu dia langsung ceria lagi. Nah, kalau memang nanti pun dia ingin menjadi aktor, ya mudah-mudahan emosi dia itu lebih sensitif gitu, tidak terkungkung dengan laki-laki tidak boleh cengeng. Ya. Oke. Kebalikan ya sama saya ya, saya jarang nangis waktu kecil gitu. Oh, iya. Ngamuk yang ada. Ngamuk pakai nangis, ngamuk. Kalau ngamuk tuh apa? Tantrum, bukan, beda lagi. Tantrum. Tantrum, oke. Saya waktu kecil gampang tantrum dan akibatnya sapu lidi melayang. Orang tua zaman dulu kan militer ya modelnya ya. Tapi saya juga termasuk anak yang dekat sama ayah sebetulnya gitu loh. Jadi karena anak perempuan satu-satunya juga, dan saya paling besar satu-satunya gitu. Dan memang daddy's girl gitu ya, karena bukan karena ayah saya memperlakukan she is my princess, enggak begitu, tapi justru karena beliau bisa berbicara. Jadi kalau saya kondisi sudah siap tantrum gitu kan,
ibu saya biasanya yang udah hands up gitu kan. Nah itu ayah saya yang akan datang dan bicara gitu. Kenapa? Kamu mau apa gitu. Padahal ternyata ini menurut ayah dan ibu saya itu cuma ingin didengarkan pendapatnya gitu katanya. Oh dari kecil udah kayak begitu. Bundi abis ini habis-habisan saya diledekin pasti kan. Bentar lagi tantrum katanya Bundi gitu. jadi memang itulah ya, anak itu juga kan kadang-kadang minta didengarkan ya. Cuman mungkin dan sebetulnya kalau dari lihat anak laki anak perempuan mau cari minta didengerinnya sama aja sih sebetulnya ya. Nanti saya mau ini nih ada cerita menarik dari Mbak Dini karena anaknya sudah jadi feminis juga usia 13 tahun. Nanti kita cerita ya Bun. Oke. Ini sekarang ini saya mau putarkan satu video lagi ya yang untuk teman-teman yang menceritakan mengenai gender bias akibat dari parenting yang mungkin tidak setara. Silakan videonya bisa kita putarkan ya. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? So who wants to know how to do an operation? We put it on. Try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now put that into your ears. It's really good. But yeah, it's much better than the kids' one. Oke, menarik ya teman-teman videonya nih. Nah, saya mau ke Pak Edward, ke Mas Edward dulu nih, sementara untuk video yang kedua ini nih. Nah, ini kan sebetulnya efek dari pola pengasuhan yang ini ya, yang anak-anak nggak tahu bahwa pilot itu ada perempuan juga gitu. Jadi dia semuanya menggambarnya kebanyakan laki-laki. Nah, sebetulnya kalau di rumah sudah menerapkan efek pola pengasuhan setara terhadap anak gitu ya. Tapi mengingat lingkungan di luar keluarga misalnya di sekolah juga memiliki peranan untuk membentuk pola pikir anak yang kemudian juga belum setara. Karena saya baru dapat ceritaan nih Mas Edward 2 hari yang lalu saya dilaporin sama adik saya bahwa keponakan saya yang umur 5 tahun perempuan protes karena dibilang katanya membantu tugas ibu di rumah gitu. Jadi membantu tugas ibu di rumah yang disuruh sama gurunya itu adalah tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring, melipat pakaian dan lain-lain. Dia protes karena dia biasa bantuin bapaknya tiap sore itu melipat pakaian gitu. Jadi yang sudah kering dia lipat-lipatin sebelum nanti disetrika sama ibunya gitu. Karena mereka tidak punya asisten rumah tangga ya gitu. Dia protes gitu. Loh, aku kalau di rumah bukan membantu mama. Kalau
kalau kayak gitu aku bantuin papa karena tugas nyuci itu papa gitu. Dan ini menimbulkan kebingungan karena dia merasa bahwa kok itu tugas mama sih, orang di rumah itu kan tugas papa gitu. Nah itu bagaimana Pak Edward Mas Edward untuk bisa mengcounter hal tersebut ya, mengingat di rumah sudah dilakukan pola yang setara tapi di sekolahnya belum. Kurikulum kita tuh masih ada, mungkin teman-teman yang Gen X masih ingat ya, kita dibilang Ibu Budi Wati membantu ibu di dapur, Budi main gitu kan, bapak pergi bekerja gitu. Jadi masanya masih seperti itu. Jadi gimana nih Mas Edward, silakan. Nah, kalau boleh ngasih contoh, saya boleh share screen, ada bahkan di buku pelajaran sekarang Bu Maya. Jadi saya kebetulan dulu sama nasibnya sama saudara dari ibu. Coba kalau kita baca, anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Pada sore hari, ayah membaca koran. Ibu mendampingi Udin menggambar. Jadi yang punya tanggung jawab buat anak adalah si ibu. Ayah nggak boleh terlibat, sana aja gitu. Ini cuma satu event. Koran. Ayah baca koran doang. Sekarang. Iya. Ibu hendak menyiapkan makanan. Udin dan Mutiara membantu ibu menata meja. Udin menyiapkan piring, sendok, dan garpu. Ayahnya kemana? Jadi hanya ibu yang ada di sini. Nah, yang terakhir lebih serem lagi. Ini paling serem buat saya. Edo menonton televisi bersama ayah dan ibu. Edo menonton sambil dipeluk ibu. Ayahnya sendirian di sini. Nggak ada keterlibatan ayah di sini gitu. Dan ini ada di buku pelajaran yang kita pakai sekarang. Kalau nggak percaya, buka buku kelas 1 tematik 4 tentang keluarga. Nah, jadi sebenarnya buat saya selalu punya paham ini, dan istri saya kebetulan setuju bahwa pekerjaan full time kita sebenarnya bukannya, saya bukan dosen, saya bukan psikolog, saya adalah ayah. Psikolog adalah pekerjaan tambahan untuk membantu peran sebagai ayah. It's a full time job. Jadi ketika waktu di awal kita menanamkan nilai di awal, itu penting banget. Jadi memang itu basic values buat anak, itu penting banget. Jadi anak akan mengadu ke orang tuanya apabila tidak cocok ketika yang disampaikan di sekolah dan sebagainya. Nah, sialnya karena ini full time job, pulang sekolah pun harusnya kita ada di sana nanya, apa yang dipelajari hari ini? Mana yang bikin kamu nyaman? Mana yang bikin kamu nggak nyaman? Apa yang bikin kamu nggak nyaman tuh apanya? Nah, itu bisa kita bahas sehari-hari gitu. Nah, ini penting banget. Nah, saya senang banget tadi keluar dari Mas Fedi. Tadi ada kata-kata yang, ya kalau anak laki-laki nggak boleh nangis, itu pelajarannya dari kita kecil, dari orang tua. Nah, ini pengasuhan yang tidak setara itu sebenarnya nggak ngerugiin satu pihak loh. Bukan hanya merugikan perempuan, tapi merugikan juga laki-laki. Perempuan yang tadi mimpinya jadi terbatas, sulit buat berkarya jauh, karena dibatasin mimpinya. Buat laki-laki juga sama seremnya. Kalau Mas Fedi tadi nggak boleh nangis, itu kayak pressure cooker. Jadi kayak presto, jadi disimpan aja terus, nggak boleh dikeluarin, lama-lama dia meledak. Ketika meledak, keluarlah kekerasan, keluarlah agresivitas ke lingkungannya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih penting banget setara? Kenapa kita perlu korbanin lebih banyak? Karena ini merugikan semua pihak. Nah, karena ini pekerjaan berat, jadi menjadi ayah, menjadi ibu, itu nggak pernah part-time job, itu full-time job. Dua-duanya harus terlibat penuh. Jadi pulang sekolah ya ditanya, selesai belajar ya ditanya. Ya kita ngobrolin, kita diskusin apa yang dipelajarin, benar atau enggak. Nah, ini yang kita harus investasiin buat anak-anak kita. Jadi saya senang ketika keluar, ya saya banyak sekali milenial sekarang yang bilang, saya adalah ayah, dan bangga sekali dengan menaruh saya adalah ayah. Menurut saya itu satu perkembangan yang ekstrim banget, jauh banget dibanding generasi sebelumnya. Jadi ayah adalah sesuatu yang membanggakan, ayah adalah full-time job saya, dan ayah adalah sesuatu yang saya investasikan sebagian besar yang saya punya. Gitu Bu Maya. Oke, makasih Pak. Ini sebelum saya ke panelis yang lain, ini saya udah disodorin kertas nih sama panitia nih. Ada pertanyaan di sesi ini katanya. Bagaimana jika pola asuh setara bertentangan dengan lingkungan terdekat, misalnya kakek, nenek, atau di sekolah, itu apa akibatnya untuk anak? Ya itu tadi ya, bikin anak bingung gitu kan. Nah mungkin yang jadi PR adalah bagaimana menerangkannya kepada kakek nenek gitu ya, atau keluarga terdekat, jangan ikut campur gitu kan. Tapi dengan cara yang diplomatis gitu loh. Mungkin gimana nih
Mas Fedi mau kasih pendapat atau Mbak Dini? Siapa duluan yang mau kasih pendapat nih? Mas Fedi deh. Mas Fedi mau kasih pendapat nggak nih? Kalau ada ini nggak sih? Ada pengalaman nggak sih? Anda masih mute, Mas. Oke. Misalnya kalau ada yang beda cara mengasuh sama ibu saya gitu terhadap anak saya, belum yang sampai bias gender sih. Mungkin lebih kayak ibu saya masih meyakini kalau tidur tengkurap untuk bayi itu bagus untuk membentuk badannya, atau misalnya yang zaman dulu zaman sekarang berbeda. Saya cenderung memang ngikutin ahlinya, misalnya dokter anak atau psikolog anak. Kalau memang ada perbedaan, memang cara ngejelasinnya tuh harus sabar, dengan bahasa yang sederhana, dan harus punya datanya gitu. Jadi untuk perbedaan yang zaman dulu sama zaman sekarang, dan itu pun memang orang tua tidak mudah langsung menerima sih. Tapi setidaknya kita punya argumen yang kuat. Atau paling simpelnya, iya aja dulu. Begitu misalnya ibu udah pulang ke rumahnya lagi, kita lakukan seperti cara kita. Iya, kamu gini-gini. Iya. Ya aja dulu gitu ya. Iya aja dulu. Untuk gitu, menghormati gitu ya. Gitu. Ya gitu sih paling. Oke. Mbak Dini, gimana Mbak Dini? Itu strategi udah betul tuh Mas Ferry, daripada ngapain itu berantem sama orang tua, ya nggak sih? Iya, kalau anaknya sudah lebih besar, maksudnya udah bisa diajak ngobrol, juga anaknya bisa mulai diajak ngobrol bahwa kakek nenek itu memang beda misalnya ya, background-nya, pendidikannya. Kalau kita di rumah seperti ini, kalau dan ngajak bicara orang tua. Kalau saya sih pribadi kebetulan nggak mengalami masalah itu ya. Karena ibu saya juga model perempuan perkasa begitu, dan kayaknya yang menarik sih Mbak, kalau ibu saya pernah juga jadi orang tua tunggal gitu ya. Dan ketika jadi perempuan-perempuan yang jadi orang tua tunggal itu kan memang keadaan mengharuskan dia untuk bekerja dan ya ngurus semuanya sendiri ya. Dan kemudian ketika menikah lagi itu pola itu dibawa gitu ya. Jadi pola hubungan juga berbeda, pola pengasuhan anak juga berbeda. Nah, jadi lebih cenderung juga ketika kami anak-anaknya melihat itu ya memang kalau perempuan ya bekerja gitu ya. Ibu saya tahun 40-an gitu lahirnya kan. Ya memang bekerja dan ya jadi ada faktor yang itu sih ya. Bukan cuma masalah generasi atau angkatan. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan itu dan ya bisa jadi ayah, bisa jadi ibu dua-duanya. Ayah juga kalau misalnya kemudian jadi orang tua tunggal, saya yakin bisa juga gitu menjadi ibu gitu. Nah ini juga saya pikir para perempuan juga harus percaya juga gitu bahwa laki-laki itu bisa juga bantu di rumah. Jangan juga istrinya baru suaminya mau ganti popok, aduh jangan, pasti ntar berantakan deh gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Dia juga udah nggak pede duluan kan. Jadi memang harus dua-duanya nih, harus kerja bareng untuk sharing. Ruth-nya tadi menarik tuh, Mas Edward bilang bahwa pekerjaan full time-nya utamanya adalah jadi orang tua ya, jadi ayah, jadi ibu. Yang lainnya itu sampingan atau tambahannya. Nah, biasanya kan yang diharapkan jadi orang tua 100% tuh ibunya aja gitu ya. Dan ini bukan cuma di masyarakat, di pemerintah juga mikirnya tuh kayak gitu ya. Jadi susah ya. Dan tapi pelan-pelan saya pikir udah banyak perubahan gitu. Apalagi kalau influencer seperti Mas Fedi juga sharing image yang bapak-bapak is cool kok gitu ya, ngajak anak main, baca, terus ganti popok dan sebagainya. Oke, thank you Bu. Ya, saya ingat perbincangan kita waktu itu ya bahwa perempuan juga harus bisa let go ya gitu loh, untuk bisa supaya laki-lakinya juga bisa banyak berperan, apalagi di gender neutral parenting ini gitu loh. Jangan sampai nanti bahwa misalnya
ayahnya lagi main masak-masakan sama anaknya, malah ibunya yang aduh jangan main masak-masakan nanti berantakan gitu kan. Itu juga susah tuh kalau bisa kejadian kayak gitu. Oke. Nah ini sebetulnya jawaban dari Mbak Dini, dari Mas Edward gitu, dari Mas Fedi juga tadi menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana pola asuh setara dalam keluarga single parents. Tadi udah sempat diceritakan, Mas Fedi juga sudah sempat cerita gitu ya. Terus juga tadi Bunda juga sudah nyebut mengenai bagaimana pola asuh setara dalam single parent. Jadi itu nggak saya tanyakan lagi. Ada pertanyaan kedua, itu adalah bagaimana pola asuh setara mampu mencegah kekhawatiran penyimpangan perilaku anak ke depannya. Mungkin ini yang cocok jawab nih Mas Edward nih, ya. Gimana nih Mas Edward, katanya bagaimana pola asuh setara mampu mencegah kekhawatiran penyimpangan perilaku anak ke depannya. Ini perilaku dalam arti kata apa? Kekerasan mungkin ya, atau kecenderungan perilaku seksual atau apa? Lebih kepada preferensi gender. Mas Edward jadinya. Jadi mungkin dikhawatirkan kalau gender neutral parenting itu menganggapnya nanti seperti menghalalkan LGBTQ gitu ya. Mungkin maksudnya itu ya. Jadi sorry saya pakai bahasa yang belan aja biar orang nggak bingung gitu ya. Tapi sebetulnya apakah kekhawatirannya gender neutral parenting itu bisa leading kepada perilaku LGBT? Silakan Mas Edward. Iya, sebenarnya nggak ada hubungannya antara LGBT dengan bahwa anak terbuka mengalami ini dan itu. Toh laki-laki juga main boneka kan, cuma namingnya aja beda, namanya action figure. Toh boneka juga gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dan sejak kami tuh sekarang punya kitab suci agak tebal, namanya DSM, di mana kita semua gangguan ada di situ. Nah, sejak DSM 3 kita tidak ada lagi LGBT sebagai gangguan. Karena hasil-hasil penelitian kita menunjukkan ada pengaruh atau besar sekali pengaruh genetik dibanding nurture-nya. Jadi LGBT tadi tidak dipengaruhi dari nurture terkait dengan pengasuhan. Apalagi ini sebenarnya ada dua-duanya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya di situ dan anaknya memiliki kebebasan untuk lebih meniru yang mana. Anaknya punya kebebasan mengekspresikan dirinya. Dan sebenarnya preferensi seksual, gender, sama terkait dengan jenis kelamin, itu 3 hal yang sebenarnya berbeda. Yang artinya itu sebenarnya harus lebih kita sosialisasikan. Yang orang yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang lintas gender, yang masyarakat mikirnya, oh ini harusnya perempuan di sini. Kayak chef. Sekarang banyak kok chef yang laki-laki, dan mereka nggak gay kok. Mereka juga tidak menampilkan perilaku fisik yang feminin gitu. Jadi ada beberapa yang memang itu muncul karena testosteronnya. Itu muncul bukan karena pengasuhannya. Begitu Mbak Maya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Yang ditujukan di dalam pengasuhan setara lebih ke open-mindedness-nya dibanding ke preferensi seksual. Karena peran genetik besar banget buat preferensi seksual, preferensi ketertarikan seksualnya. Begitu Mbak Maya. Oke. Jadi nggak ada kaitannya. Ya, betul. Saya rasa itu juga memang nggak ada ini ya, karena ya itu tadi gitu. Saya waktu kecil nggak terlalu suka main boneka. Kalau dulu belum ada Barbie kayaknya zaman saya kecil ya. Tapi boneka yang memang lebih kayak boneka perempuan gitu yang kalau dicabut dotnya nangis gitu kan. Itu saya suka dikasih boneka kayak gitu, suka saya mutilasi malah sampai baterainya habis dicabut gitu kan. Agak psycho gitu. Tapi saya suka sekali main yang ya main fisik kan, jadi main gundu, main sepak bola, main apa. Sekarang bermain pura-pura, Bu Maya. Jadi kita nggak lagi bilang masak-masakan, polisi-polisian, enggak. Wording kita sekarang lebih netral, bermain pura-pura. Pura-pura jadi apa, itu bebas. Pura-pura jadi ini, jadi itu. Makanya tadi, pura-pura jadi dokter boleh nggak? Boleh. Pura-pura jadi pembalap boleh nggak? Boleh. Nggak ada ya pura-pura yang jadi batasan. Jadi nggak ada masak-masakan itu ini, gitu. Enggak. All itu masuk ke dalam klasifikasi bermain pura-pura. Siapa yang boleh bermain pura-pura? Semuanya boleh. Betul. Boneka semuanya boleh, cuma beda nama aja, gitu. Setuju sekali. Nih, nah ini saya mau ke Mbak Dini dulu nih. Mbak Dini ini kan kalau tadi Mbak Dini cerita kalau di daerah itu kan masih belum setara ya, mungkin karena pengetahuan orang tua, akses terhadap informasi dan lain-lain gitu ya.
Gimana sih Mbak Dini supaya pola pengasuhan setara yang mulai digaungkan di kota besar ini bisa ditularkan di area rural gitu ya, tanpa harus bertabrakan dengan budaya lokal atau head to head gitu ya. Karena kan budaya kita kan masih sangat patriarki kan gitu loh. Apalagi kalau di daerah itu kan masih sangat dipegang. Gimana nih Mbak Dini? Iya, merubah satu budaya itu kan proses yang panjang ya. Jadi memang nggak bisa sekonyong-konyong gitu. Lewat pendidikan, termasuk juga kalau kami di daerah bekerja sama di desa itu juga ada kelas parenting untuk ayah. Jadi ayahnya diajak ikutan parenting juga. Lalu apalagi yang bisa dilakukan untuk merubah tadi peran tadi ya, menggeser sedikit misalnya yang merugikan misalnya anak perempuan tadi. Ambil air itu ya. Nah, akan susah kalau misalnya, nggak bisa laki-laki ikutan ambil air dong gitu kan. Susah tuh gitu kan. Ya airnya aja yang dideketin sih. Emang haknya mereka juga. Gimana caranya kerjasama pakai dana desa, fundraising dan sebagainya. Jadi berbagai cara yang kemudian nanti juga itu kan akan merubah tuh. Kalau airnya udah ada di depan rumahnya dia, nggak mikir lagi bahwa itu yang ambil tuh harus perempuan gitu. Nah itu juga hambatan itu yang menghambat equality itu dirubah juga. Kemudian juga role modeling ya, role modeling juga karena kan ada anak-anak desa yang kemudian kita anak perempuan gitu ya, perempuan-perempuan muda kita latih jadi petani agripreneurs yang sukses. Nah itu memang mereka apa yang mereka lihat itu yang mereka percaya gitu ya. Jangan kasih contoh yang di kota gitu, tetapi anak desa sebelah ini perempuan kita didik, dikasih vocational skills gitu, dan mereka bisa kok gitu menghasilkan dan membantu keluarga dan sebagainya gitu. Nah itu yang dilakukan. Jadi berbagai taktik kayak gitu. Walaupun setelah anak perempuan itu menghasilkan, terus pamannya datang, wah itu tanah saya gitu, itu urusan lain lagi, itu ranahnya terus. Tapi sedikit demi sedikit kemudian perubahannya dilakukan ya, transformasi itu. Memang panjang sih Mbak Maya gitu ya. Tetapi tadi ada role model penting. Bagaimana juga kemudian hambatan dan pendidikan gitu, engaging laki-laki dan perempuan di dalam perubahan transformasi gender ini gitu. Baik, terima kasih. Saya mau ini tadi Mbak Maya boleh ya tanya tentang anak saya feminis. Oh iya, lupa ya, betul. Iya. Betul. Saya mau tanya tentang Lila bagaimana itu. Tadi kayak role gitu ya. Di kelas itu gurunya bilang laki-laki itu pemimpin keluarga gitu. Anak saya bilang dan pemimpin dan kemudian juga pemimpin keluarga. Enggak juga, perempuan juga bisa. Nah kemudian ada temennya yang ibunya single parents gitu. Dia bilang, iya pemimpin keluarga di rumah saya, ibu saya gitu ya. Nah terus gurunya tuh bingung, aduh bagaimana ya ini kok dia nolak gitu. Gurunya ya itu karena udah biasa aja ya seperti itu ya. Terus saya pikir, saya kebanyakan ngomong anak saya jadi feminis atau gimana. Tetapi ternyata dalam perkembangannya, dia itu sebenarnya bukan, feminis kayak gimana-gimana gitu ya. Buat dia sebenarnya lebih ke keadilan, equality, dan human rights. Karena sekarang dia bicara human rights. Karena kalau boleh disampaikan sebenarnya menurut dia, there is no human rights without women's rights. And there is no equality without gender equality. So as simple as that. Dia bilang, saya nggak membela perempuan, Mami gitu. Tapi memang ini haknya sama dong gitu. Dan sekarang yang dia lihat untuk role modeling misalnya kalau bicara politisi karena US election lagi ini Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez gitu. Jadi anak-anak yang lebih muda ini ya, anak-anak generasi apa sih namanya itu? XZ Alpha ya. Alpha. Itu dia role modelnya ada memang. Perempuan politisi udah mulai banyak dan sebagainya. Jadi memang ini akan berubah sih, saya sih optimis ya. Oke. Baik di rural ataupun di kota terutama ya, lebih cepat lah.
Thank you. Sebagai latar belakang teman-teman, anaknya Mbak Dini ini umur 13 tahun, Lila sangat decisif, mungkin ngikutin ibunya kali ya, punya role model di rumah nih, ibunya Pepenes gitu kan. Sementara kalau yang laki-laki cenderung santai, ya untungnya sih ngikutin apa kata adiknya gitu kan, lebih banyak mengikuti kata adiknya. So menarik sebetulnya untuk melihat bagaimana dua anak dibesarkan oleh ibu yang seorang feminis, punya gender neutral parenting di rumah, dibesarkan dengan cara yang hasilnya berbeda ya tetap ya gitu loh, dua anaknya sama. Oke, saya mau ke Mbak Dewi nih. Mbak Dewi udah hadir ya, saya lihat di sini ya. Mbak Dewi. Ya Mbak. Mbak Dewi, bagaimana sih sebetulnya Aqua dan Sari Husada mengaplikasikan kebijakan perusahaan yang sudah ada? Tadi kan Mas Dedi sudah sharing sama kita ya mengenai kebijakan yang memastikan adanya equal share parenting gitu ya, agar kebijakan tersebut memiliki dampak yang lebih jauh terhadap pola pengasuhan yang setara. Kalau aku sih pikir ini masalah pembiasaan gitu ya. Jadi kan yang kita bisa lakukan sebagai company itu adalah creating, pertama kita create ekosistemnya dulu di dalam perusahaan. Jadi kita coba perbaiki dalam ranah policy, practice gitu ya. Lalu setelah itu kita coba kampanyekan bahwa equal parenting itu akan berdampak terhadap nanti terhadap women empowerment gitu atau gender empowerment gitu ya. Jadi memang yang kita lakukan adalah bahwa kita lakukan role modeling gitu dari mulai para pemimpin-pemimpin kita menunjukkan bahwa they are a bigger supporter of women empowerment, bahwa they will champion. Waktu itu aku bikin kampanye tentang bagaimana di Hari Perempuan, bagaimana mereka akan menjadi champion buat perempuan untuk memberikan kesempatan yang setara gitu ya, untuk mereka berkembang dan lebih maju dalam hal karir atau apapun. Dan juga kita encourage para bapak-bapak untuk merasa bangga bahwa you are in a different period gitu ya, di mana sebenarnya kalian tuh punya banyak privilege untuk bisa dan juga aku pikir kayaknya anak-anak milenial sekarang pun mereka demand for bigger role of parenting gitu ya. Jadi mereka pengen banget take equal share of parenting. Jadi sesuatu yang mungkin di zaman sebelum itu ya, bapak-bapak di rumah itu sesuatu yang agak-agak tabu dan mendapatkan stigma. Nah zaman sekarang sih kayaknya banyak bapak-bapak yang malah berpikir lebih baik aku jadi entrepreneur karena aku bisa membersamai anak-anak dengan lebih banyak gitu ya. Nah itu sih yang kita lakukan. Jadi memang kita percaya bahwa it's all about ini semua tentang masalah bagian pembiasaan, bagaimana memberikan role modeling gitu ya, sehingga kita bisa neutralize gender norms. Jadi norma-norma gender tadinya harusnya A, B, kita bisa menetralisasikan. Itu sih Mbak. Oke, makasih Mbak Dewi. Ini sebentar, ini ada pertanyaan lagi banyak juga ya yang mau nanya nih, semangat kayaknya para pesertanya nih. Ini ada pendapat yang meminta glorifikasi keikutsertaan laki-laki dalam pengasuhan anak maupun tugas domestik itu dihentikan karena seharusnya tidak diglorifikasi. Itu kan biasa sebetulnya gitu ya. Tapi juga namun sebaliknya ada yang berpendapat bahwa role model dari laki-laki yang sudah berbagi tugas domestik dan pengasuhan anak masih diperlukan untuk menginspirasi laki-laki lain. Ini nanya pendapatnya para panelis gitu ya. Oke, saya mau mulai dari Mas Fedi nih. Mas Fedi, ini ada dua pendapat yang bertentangan nih katanya. Pertama adalah nggak usah diglorifikasi sih kalau laki-laki memang terlibat pengasuhan atau tugas domestik, emang udah seharusnya. Tapi juga ternyata role model masih diperlukan, artinya kampanye-kampanye, promosi-promosi tentang laki-laki yang berbagi tugas domestik dan pengasuhan anak masih diperlukan untuk menginspirasi. Nah, kalau Mas Fedi gimana nih pendapatnya? Menurut saya sih kalau masih perlu dikampanyekan supaya menginspirasi, ya itu tetap perlu dilanjutkan. Tapi mungkin glorifikasi memang agak terlalu wah sekali mungkin ya. Seperti apakah kalau tukang pos nganterin pos kita glorifikasi, itu memang pekerjaannya kan. Tapi mungkin ganti istilah, mungkin nggak glorifikasi, tapi apresiasi mungkin atau menginspirasi. Karena memang kalau dari saya dengar, masih perlu banyak kampanye-kampanye soal
kesetaraan dalam parenting. Jadi memang harus dikampanyekan, dan betapa pentingnya kalau memang ayah itu juga turut terlibat dalam mengasuh anak gitu. Jadi ya mungkin perlu ganti istilah, bukan glorifikasi, tapi bagaimana cara menginspirasi atau mengapresiasi. Karena memang dari yang aku pelajarin, saya pribadi sangat menikmati ganti popok dan mandiin anak saya, karena saat itu saya misalnya ngomong, walaupun dia belum bisa ngomong, dia ngoceh, dan dia senyum-senyum, itu memang benar kata Pak Edward, tuh rewarding sekali buat saya gitu. Dan kalau itu tidak dikampanyekan atau disampaikan ke yang lain, banyak orang akan kehilangan momen itu, dan menurut saya momen itu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Okay, that's a very touchy point from you, Mas Fedi, karena bahwa bukan diglorifikasikan, tapi mungkin menginspirasi gitu ya, atau dikampanyekan. Jadi jangan seperti wah hebat ya laki-laki bisa ganti popok gitu, nggak perlu seperti itu tapi gitu ya. Tapi lebih kepada bahwa ganti popok itu menyenangkan loh gitu loh. Jadi memang bahasanya di tone down mungkin ya. Jangan heboh banget seolah-olah dia ganti popok kayak dapat piala Oscar gitu kan. Padahal betul. Popok aja gitu kan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Fedi. Saya ke Mas Edward. Gimana nih Mas Edward pendapatnya? Mungkin sebenarnya juga tidak pernah ada yang benar-benar mengglorifikasi kan. Ayah itu yang hebat banget, yang ajaib itu, yang kita nggak pernah stating itu kan sebenarnya. Jadi memang role dari ayah adalah ini, selesai sampai di situ. Saya sebenarnya senang nih dengan Instagram yang mungkin seperti Mas Fedi, yang ditampilin itu nggak perlu bahwa ayah yang artis adalah ayah, enggak. Ayah adalah begini, selesai gitu. Mau main, mau foto bareng, mau peluk-peluk. Dan saya lihat banyak sekarang role model laki-laki yang ada. Tapi tidak berarti kita menuhankan atau meninggikan Fedi Nuril, tapi memang ini loh yang keren, ini loh yang memang tugas sehari-hari kita. It's not about glorification, it's about inspiring, it's about giving role model. Dan kita butuh banyak orang yang seperti Mas Fedi, yang nggak malu taruh di Instagramnya, ngomong ketika lagi diwawancara terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan apa yang dia lakukan di keluarga. It's not about something really great, it's about being a father. Selesai. Kalau kamu mau jadi ayah, ya lakukan. Gitu. Saya ingat banget ada dosen saya senior banget, Bu Maya, dia galak banget kalau jadi psikolog. Namanya Bu Yudhawati Markum. Ketika dia datang, lalu ayahnya nggak datang, jadi kalau lagi konseling nih, ayahnya nggak datang, konseling tidak akan berjalan. Dan statement dari dia adalah, ayah bukan nanam saham. Ayah adalah ayah. Artinya kalau anaknya mau berubah, ayah harus ikut masuk ke dalamnya. Dan itu bukan ayah yang keren, itu ayah. Selesai sampai di situ. That's a father. Selesai. Gitu. Jadi nggak harus glorifikasi, tapi kita perlu banyak orang yang seperti Mas Fedi nih, nggak malu untuk naruh-naruh, megangin popok atau macam-macam nih, yang orang lain jadi lihat, iya ya keren juga ya buat nyoba ya, iya asik juga ya ternyata ya gitu. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Baik, oke, Mbak Dini gimana Mbak Dini? Ini diskusi kita bulan Juni kalau nggak salah nih. Glorifikasi laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya ingat banget tuh. Gimana Mbak Dini? Saya jadi kalau ada komentar gitu saya jadi ingat paralel bahwa ada komentar yang mengatakan nggak ada masalah sih dengan gender equality, kan juga ada perempuan-perempuan pemimpin, jadi nggak usah juga kalau ada perempuan yang jadi pemimpin terus kayaknya wah ada VP pertama perempuan di Amerika misalnya, nggak usah digede-gedein gitu. Tapi balik lagi kenyataannya itu belum masih banyak gap gitu ya di banyak tempat gitu ya. Sekarang kalau dari si Sud aja, pemimpin-pemimpin di perusahaan baru berapa Mbak Maya di tingkatan board? 5% ya? Iya, nggak nyampe 5%. Ya, terus Sinta masuk yang 5% itu. Nah, makanya kan itu langka kan, Ibu Sinta tuh termasuk manusia langka gitu di Indonesia. Dan juga tadi peran ayah masih belum banyak yang bersedia untuk
betul-betul menjadikan itu full time, kerja bareng, berbagi sama istrinya untuk menikmati masa anak-anak itu, yang ngurus-ngurus anaknya gitu. Dan iya, jadi memang belum sih gitu. Jadi masih untuk menginspirasi sih, nggak sampai glorifikasi banget gitu. Kalau glorifikasi saya pikir justru menghina kali ya. Kayaknya dianggap nggak mampu banget sih ayahnya gitu, sampai diglorifikasi kayak misalnya perempuan, gila ternyata bisa banget ya jadi pemimpinnya. Emang bisa gitu, tapi memang perlu upaya lebih banyak untuk memudahkan akses ya, sehingga bisa lebih level playing field-nya sama, bukan berarti diuntungkan begitu. Baik. Oke, kalau begitu. Oke, saya mau ke Mbak Dewi lagi nih, Mbak Dewi. Ya, Mbak. Mbak Dewi, pola pengasuhan setara kan merupakan hanya salah satu ya faktor dalam pola pikir anak. Ini mengingat Sari Husada merupakan salah satu market leader ya di produsen makanan dan susu anak ya. Ini saya kan salah satu produknya nih. Mungkin kayaknya kalau kemarin saya tanya sama Mbak Dini, ini enggak escape? Enggak, saya anak produk Belanda katanya. Jadi agak beda gitu kan. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh Sari Husada nih ya, Mbak Dewi, untuk ikut mempromosikan pola pengasuhan yang setara gitu loh. Jadi bahwa pola pengasuhan setara itu sekarang juga dipromosikan oleh para market leader seperti Sari Husada. Gimana Mbak Dewi, bisa dijelaskan nggak? Pola pengasuhan setara itu memang mulai dari rumah gitu ya. Jadi memang kita masih akan melakukan banyak hal yang kita lakukan untuk mulai create awareness tentang pola pengasuhan setara ini gitu ya. Kedepannya kita sudah punya beberapa rencana sebenarnya bagaimana kita sebagai market leader bisa membawa pesan-pesan ini di dalam produk-produk kita gitu sih Mbak. Tunggu tanggal mainnya aja deh Mbak. Oke. We're going to do something different lah. Oke, terima kasih. Nanti saya tunggu ya iklannya SGM yang ini ya, yang gender netral ya Mbak Dewi ya. Semoga ya. Oke, thank you. Nah, ke Mas Fedi nih, Mas Fedi sebagai public figure nih, apa sih yang Anda bisa lakukan untuk mendukung pola pengasuhan yang setara di Indonesia gitu? Tadi Mas Fedi bilang, saya dapat banyak insight nih ngobrol sama Mas Edward tadi gitu loh. Ini kira-kira apa nih sebagai public figure yang Anda bisa lakukan? Pertama, dalam hal sharing ya, saya selalu mengutamakan practice what you preach. Jadi apa yang saya dapat akan saya coba terapkan dulu. Dan lingkaran terdekat ya orang-orang di sekeliling saya. Dan mungkin habis itu media sosial, karena memang kadang karakternya terbatas, tapi sebisa mungkin dibuat yang ringkas, gampang dipahami, bahasanya juga tidak dengan jargon ilmiah yang ketinggian, karena itu memang cenderung jadinya cuma sekedar lewat gitu. Yang mau saya share juga, salah satu orang yang sangat menginspirasi saya dalam parenting itu adalah Dr. Neil deGrasse Tyson. Beliau itu sebenarnya fisikawan atau astrofisikis, bukan dokter anak atau psikolog anak, tapi yang paling saya ingat dari dia itu, dia bilang semua anak pada dasarnya ilmuwan. Ilmuwan itu adalah orang yang penasaran, ingin tahu akan sesuatu, dia lakukan penelitian sampai dia tahu itu apa jawabannya. Nah, anak-anak pun seperti itu. Saat mereka sudah mulai bisa melihat, sudah mulai bisa merangkak, apapun yang ada di sekeliling rumah, dia tuh ingin tahu. Selama hal itu tidak membahayakan, bisa bikin dia mati atau membuat luka parah, itu kalian harus bebaskan, karena justru orang tua yang menahan keinginan tahu mereka itu yang membuat anaknya jadi tidak pintar atau mungkin pemalas gitu. Kalau sekedar rumah berantakan, ya punya anak rumah pasti berantakan, capek beresin, tapi jangan pernah menahan. Dan saya melihatnya justru mungkin secara tidak langsung itu bisa dibilang pola pengasuhan setara. Jadi ada waktu itu yang lucu, anak saya itu yang sekarang umurnya sudah mau 4 tahun, dia tuh benar-benar di sekolahnya sebelum pandemi dia dapat penghargaan anak yang suka membantu dari gurunya. Terus saya tanya,
Bu, bantunya maksa nggak? Agak maksa sih Pak. Nah, maksudnya bantunya maksa, dia itu melihat misalnya nyapu, Hasan mau bantu. Oke, ya kan bantunya pasti seadanya kan nggak akan bersih-bersih banget. Ya udah sekarang giliran ayah atau ibu ya. Nggak, pokoknya Hasan sampai selesai. Ya nggak selesai dong gitu. Pokoknya Hasan mau bantu. Maksudnya gitu tuh, dia pengen bantu tapi agak maksa. Jadi PR saya dan istri saya adalah bagaimana mengajarkan dia, kalau mau membantu, kamu tawarkan, kalau ditolak, ya sudah, jangan dipaksa kalau orangnya nggak mau dibantuin. Nah, sampai waktu itu melihat istri saya make up, ya dia tertarik, ini apa? Ini kuas, ini apa? Ini bedak. Terus dia mau pakai di pipinya. Istri saya keceplosan, ini untuk perempuan. Saya bilang, sayang, bapaknya juga pakai make up loh kalau lagi kerja. Iya juga ya. Sebelum jadi aktor kan saya model, dan waktu saya jadi model itu tren yang lagi hits itu androgyny, di mana yang laki-laki didandanin seperti perempuan, yang perempuan didandanin seperti laki-laki. Dan memang benar tadi kata Pak Edward, nggak ada hubungannya sama jati diri kamu. Model itu adalah bisa dibilang kanvas, tempat si desainer ini mengekspresikan seninya. Jadi ya udah ikutin aja. Nah terus saya jadi mungkin kalau ada yang bisa bantu jawab, berarti jelasinnya gimana ya ke anak umur segitu, saat dia mau coba pakai makeup di mukanya, biarin aja atau jelasin semampunya. Nah itu waktu itu sempat jadi PR tuh. Tapi intinya sih memang saya terbukti sekali kalau ada anak penasaran, dia ingin tahu sesuatu selama tidak membahayakan, itu biarkan. Mau berantakan rumahnya seperti apa. Dan yang terpentingnya juga, kalau misalnya saat itu dia bertanya dan belum bisa jawab, itu bisa bilang, ayah ibu cari tahu dulu ya, mungkin besok kami sudah tahu jawabannya. Jadi jangan dipaksa dijawab saat itu juga, sampai ngarang-ngarang atau mengada-ada gitu. Ya paling. Oke. Terima kasih, menarik banget. Itu saya suka banget tuh jawabannya, bahwa bapaknya juga kerja kan pakai make up gitu kan. Itu menarik banget loh, karena selama ini selalu diasosiasikan kepada perempuan ya gitu. Betul. Padahal kalau aktor itu tetap pakai make up gitu. Aktor pakai make up gitu. Apalagi kalau yang teater sampai wayang itu kan make up sendiri malah, dan jago-jago gitu. Iya, iya. Nah, di situ kayak gimana jelasinnya ya? Itu menarik banget tuh. Ya, silakan Budi. Iya, itu di Q&A juga ada pertanyaan. Ada yang bertanya, anak perempuan saya suka mainan anak laki-laki, gimana? Saya sih jelasinnya mungkin untuk anak itu nggak ada gendernya, nggak ada kelaminnya nih mainan itu. Betul. Ini yang laki-laki, yang perempuan, buat mereka mainan, tapi apakah karakteristiknya, misalnya kalau makeup itu dia lihat ibunya, oh kan seneng ya, ngikutin tadi apa kata Pak Edward tadi, berpura-pura gitu ya, ikutin ibunya. Kalau ibunya masak atau bapaknya masak, dia mungkin mau bantuin, ikut ngocok telur kayak atau apa gitu, nggak peduli. Ini kan kita yang dewasa yang kemudian mengotak-ngotakan ini laki-laki, ini perempuan gitu. Dan mungkin kalau makeup dia senang warna kan, mungkin ada warnanya yang dia senang. Nah tadi kalau di Q&A itu mainan laki-laki perempuan, anaknya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Kalau menurut saya si anak perempuan yang suka mainan anak laki-laki itu mungkin cuma pengen main sama kakaknya, karena dia ngelihat kakaknya main mungkin robot-robotan, menarik ya, bisa bergerak nih, ya. Jadi enggak itu atau ya atau karakteristiknya itu yang dari mainan itu yang dia suka. Ada anak yang suka kinetik banget, atau yang suka pencet-pencet ada suaranya, itu kan lain-lain. Nah, jadi kita sih orang dewasa yang ngotak-ngotakin kayak gitu tuh. Oke, kalau gitu. Nah, ini saya pikir ini terakhir nih, saya mau kepada mungkin ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa saya mintakan ke ke Mas Edward ya. Mas Edward, ini ada pertanyaan ini dari Manokwari. Manokwari ya, bener ya? Bener, dari Papua. Aduh, terima kasih sudah join sama kita.
Dari George Tumiwa dari Manokwari, bagaimana menerapkan pola pengasuhan setara bagi anak ya yang mengalami keterbelakangan mental? Seperti apa tuh Mas Edward? Mungkin bisa dibantu. Sebenarnya kalau kita ngomongin keterbelakangan mental, lebih bukan setara atau tidak setara yang lebih dipertanyakan, tapi yang lebih ditanyakan adalah bagaimana anak ini bisa terlibat lebih aktif, bagaimana kita membuat menjadi lebih konkret sehingga anak lebih mudah buat paham. Setaranya nggak berubah. Jadi ini ada papa lagi senang masak, ayo ikut yuk masak yuk. Mama lagi senang. Buat beberapa orang nyuci itu mindful loh. Buat beberapa orang nyuci piring itu mindful. Jadi ayo ikut mama yuk. Kalau kamu mulai kesel, mulai sebel, sini ikut mama. Tapi jangan dikasih yang beling tentunya ya. Yang plastik, yang itu bisa banget. Dan itu menenangkan. Dan itu jauh sangat menenangkan. Lakukan aja yang konkret-konkret yang sehari-hari. Kayak tadi Bu Dini bilang, oke, mainan apa aja, yuk main gitu. Dan saya senang sebenarnya kalau ketika anak-anak pura-pura pakai makeup, kita akan nanyanya bukannya, aduh makeup gitu. Jadi bukan makeupnya yang jadi penekanan kita, tapi lebih ke kamu mau pura-pura jadi apa? Yuk kita coba yuk. Nah jadi di situ anak tidak merasa bahwa ketika dia cerita ke orang lain, aduh aku pakai makeup, aduh kamu cewek banget, enggak. Kemarin aku berpura-pura jadi ini. Jadi netral banget dan nggak ada yang salah dari dia. Ketika dia cerita ke orang lain, toh juga nggak akan dapat cemoohan dari orang lain. Buat saya itu yang penting banget buat diperhatiin adalah kadang-kadang wording kita itu membantu anak untuk memahami bahwa ini oke, ini nggak oke, ini netral, ini bisa dicemooh orang, ini jangan kita pakai. Yang pakai yang lebih oke aja. Nah, jadi kalau konkret, jadinya ayah ibunya terpaksa harus turun tangan lebih berat nih. Artinya contohnya harus langsung dari ayah ibunya. Jadi nggak boleh ngomong terlalu banyak, do-nya lebih banyak, lakukannya lebih banyak. Baik. Oke, terima kasih Mas Edward. Ini waktu kita sudah habis, jadi saya harus sudahi dulu. Tapi ada satu terakhir saya ingin minta dari para panelis. Ada pesan kah gitu ya dari para panelis, saya minta pesan dari para panelis kepada para peserta mengenai pola pengasuhan yang setara. Singkat saja mungkin saya mulai dari Mbak Dini dulu, nanti ke Mas Edward, Mbak Dewi, terakhir ditutup sama Mas Fedi ya, pesan mengenai pola pengasuhan yang setara. Silakan Mbak Dini. Iya, pola pengasuhan itu juga ada di Q&A ya, banyak pertanyaan. Kalau menurut saya kita harus bisa menetapkan sendiri apa yang baik untuk keluarga kita, pola apa yang paling cocok untuk kita adalah pasangan ya ayah ibu dan anak-anak dan di zaman sekarang gitu. Jadi tidak usah terlalu bagaimana caranya menegosiasikan dengan orang tua, memberi pengertian ya dan move on dengan yang kita anggap baik ya. Bukan cuma baik untuk anak tadi kata Pak Edward, tapi juga untuk kita sendiri gitu. Kalau itu baik untuk kita sendiri, pasti kan akan lebih termotivasi dan akan terus dijalankan. Itu aja sih Mbak Maya. Tapi ya gender neutral aja gitu, karena who knows, anak laki-lakimu bisa jadi chef ternama, anak perempuanmu kemudian jadi presiden atau apapun juga yang biasanya tidak diasosiasikan dengan perempuan. Kalau kita udah tutupin dari awal, kan sayang banget gitu ya. Indonesia akan kehilangan kesempatan-kesempatan itu. Oke, itu Mbak. Terima kasih Mbak Dini. Mas Edward? Ya, sebenarnya pengasuhan gender netral bukan pengasuhan yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang luar biasa, tapi sebenarnya lebih melibatkan anak lebih banyak pada aktivitas ayah dan ibu pada saat ayah dan ibu beraktivitas. Ketika lagi cuci mobil, ayo cuci mobil. Ketika lagi masak, ayo masak. Ketika lagi nukang, ayo kita nukang bikin lemari gitu. Jadi it's not something yang jauh banget yang di luar raih kita, tetapi lebih banyak ke melibatkan anak di dalam aktivitas kedua orang tua. Baik, oke. Terima kasih, pesannya powerful banget, kena banget. Artinya melibatkan anak dalam kegiatan orang tua. Terima kasih Mas Edward. Mbak Dewi, pesan dari Mbak Dewi, dari Sari Husada dan Aqua kepada mengenai pola pengasuhan setara seperti apa? Mungkin kalau aku pikir anak-anak itu tumbuh dalam pembiasaan gitu ya. Jadi kalau isu kesetaraan itu perlu dibiasakan. Jadi dari awal, dari kecil mereka harus melihat bahwa secara mungkin mereka berbeda, tapi secara kesempatan, secara kemampuan mereka tidak boleh diperlakukan berbeda gitu ya.
Sehingga kedepannya mereka sama-sama bisa berpikir bahwa whatever yang lain bisa lakukan, aku pun bisa lakukan. Itu aja sih Mbak. Thank you Mbak Dewi. Terakhir Mas Fedi, pesannya apa nih untuk pola pengasuhan yang setara? Kalau saya dalam segala hal selalu mencoba untuk mengkritik diri sendiri dulu, jujur sama diri sendiri dulu. Paling dasar, apakah saya tahu soal parenting? Atau saya pikir saya tahu soal parenting. Nah itu harus terjawab dulu. Dan saat memang merasa masih banyak yang harus dipelajari, segera mulai mencari tahu. Nah sekarang apalagi kalau masuk ke pola parenting setara dan memang ingin melakukan pola asuh setara itu, ya tanya dulu kembali ke diri sendiri, apakah saya tahu caranya gimana dan di mana kira-kira tempat yang tepat untuk mendapat info itu. Nah, jadi saya selalu mulai dari situ sih, untuk mengakui dan menyadari kalau masih banyak nggak taunya dan cari tempat yang tepat untuk dapat info itu. Paling itu. Baik, terima kasih Mas Fedi. Oke, kalau begitu teman-teman semua, saya pikir ini dari diskusi kita, acara kita belum berakhir ya. Sorry agak molor sedikit karena seru banget diskusinya dengan para panelis kita hari ini. Sebagai penutup bahwa saya akan memutarkan satu video dari IBCW sebagai kesimpulan dari diskusi kita sore ini mengenai pola pengasuhan yang setara gitu. Silakan videonya. Apa sih yang kamu pikirkan soal peran ayah? Kepala keluarga, pencari nafkah. Tahukah kamu, seorang ayah juga berperan dalam urusan domestik rumah tangga, seperti membersihkan rumah, menjaga anak, dan juga berbelanja. Selama ini, banyak stereotip peran ayah adalah bekerja untuk menghidupi keluarga. Peran domestik dikesampingkan, dianggap sebagai tanggung jawab ibu. Psikolog klinis Pinkan Cynthia Bella Rumondor menyatakan, dukungan suami dibutuhkan saat istri memilih tetap berkarir. Salah satunya mengurangi beban lelah dan stres istri saat pulang dari kantor. Studi dari Carnegie Mellon University menunjukkan, mereka yang memiliki pasangan yang sportif cenderung lebih sukses. 163 pasangan yang sudah menikah dan memiliki pasangan yang sportif cenderung berani mengambil tantangan. Tren dan kampanye normalisasi peran domestik bagi suami dan ayah mulai bergulir. Ayah berperan aktif dan berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak. Studi Yayasan Pulih menunjukkan 5 peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Anak yang diasuh oleh ayahnya dapat berprestasi lebih tinggi, prestasi sekolah lebih baik, dan kesehatan mental lebih baik. Seorang ayah membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosial yang sehat. Pengasuhan anak menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa aman bagi anak. Waktu berkualitas antara ayah dan anak akan menekan masalah perilaku dan masalah psikologis pada anak. Sikap menghargai pasangan bisa menjadi contoh nyata bagi anak dalam membangun relasi yang setara dengan pasangannya, sehingga mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyaknya laki-laki terlibat dalam peran domestik perlu diimbangi partisipasi anak perempuan dan laki-laki dalam menghilangkan stereotip gender. Ajak anak perempuan dan laki-laki terlibat dalam tugas rumah tangga. Merubah cara pikir, anak perempuan dan laki-laki kompeten melakukan tugas rumah tangga dan tugas di ruang publik. Apresiasi hasil pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh anak. Di saat laki-laki memutuskan menjadi ayah rumah tangga, pandangan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama tetap mendominasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan, seorang suami menjadi kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kemajuan teknologi dan beragam jenis pekerjaan memungkinkan siapa saja untuk bekerja dari mana saja. Seorang suami atau ayah dapat memiliki profesi tanpa harus bekerja kantoran. Ini memungkinkan bagi suami atau ayah menjadi ayah rumah tangga dan melakukan pekerjaan domestik. Perempuan diberi ruang untuk berkarir dan mengembangkan diri di ranah publik tanpa harus membebani diri dengan stereotip di lingkungan. Karena
Berumah tangga adalah kerja bersama suami dan istri. Dan kompromi yang dilakukan seharusnya sudah disepakati bersama tanpa ada beban dari kedua belah pihak. Oke, itu kesimpulan dari diskusi kita sore ini. Terima kasih teman-teman untuk bersama saya dan terima kasih kepada para panelis, Mas Edward Ardianto sebagai psikolog, Mbak Dini Widyastuti, Direktur Eksekutif dari Plan Internasional Indonesia, Mbak Dewi Suryani dari perwakilan dari Aqua dan Sariwisata, dan tentunya Mas Fedi Nuril ya yang sudah mau berbagi mengenai pengalaman masa kecilnya, kemudian pengalaman parentingnya sebagai orang tua. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya atas perhatiannya sore ini. Saya kembalikan kepada MC. Silakan PV. Makasih Ibu, tadi diskusinya keren banget. Banyak insight dan banyak wording baru. Sekarang kita lanjut ke pemenang dari foto kontes Hari Ayah 2020. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu kalau foto kontes ini sudah berlangsung dari tanggal 19 Oktober dan ditutup tanggal 8 November lalu. Dan sekarang kita akan menampilkan para nominasi. Ada 10 atau berapa ya tadi ya? 13. Ada 13 nominasi yang akan diumumkan. Silakan. Ya, ini dia nama-nama nominasinya. Apakah ada nama Anda di situ? Coba, dan sekarang adalah 5 foto pilihan juri. Silahkan. Oke, selamat untuk yang menjadi foto terbaik pilihan juri. Dan berikutnya, ini adalah Best Foto. Pemenangnya adalah Mariska Manurung 83. Selamat ya Bapak Ibu sekalian yang sudah menang. Nanti tim IBCW akan menghubungi kalian. Buat yang belum menang jangan kecewa ya. Mungkin ada kesempatan lain. Bolehlah di tengok-tengok media sosialnya IBCW. Barangkali ada kuis-kuis atau informasi yang menarik lainnya. Oke. Dengan pengumuman pemenang foto kontes tadi, ini menandakan acara kita akan segera selesai. Pertama-tama tentu saja kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Aqua dan Sariwisata yang sudah mendukung acara hari ini. Dan tidak lupa kepada para narasumber, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dari siang hingga sore hari ini. Sebelum kita rampungkan acara ini, boleh kita foto bersama. Oke, kameranya sudah nyala semua kan ya? Oke, untuk panitia, apakah sudah siap? Sudah. Aku hitung ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh ya? Boleh. Oke, semuanya boleh tuh dinyalain kalau mau deh. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir sejak siang hingga sore hari. Terima kasih telah bergabung dan semoga kita bisa bertemu lagi di event-event IBCW selanjutnya. Dan semoga dengan diskusi hari ini kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua bisa membimbing anak-anak kita untuk mencapai potensi maksimalnya. Saya PV mewakili panitia IBCW mohon undur diri. Selamat sore.